Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Asmaul Mayangsari, Ahmad Nur Ramadhani, Anissa Nurlitasari, dan Moza Ayu Rosemary. Pada pertemuan ini, kami akan membahas tentang analisis penyusunan buku ajar Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 untuk SMP atau MTS kelas 7. Rambu-rambu penyusunan materi pelajaran Bahasa Indonesia dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, kelayakan isi. Kedua, kelayakan bahasa. Ketiga, kelayakan penyajian. Dan terakhir, kelayakan kegrafikan. Saya Anissa Nurlitasari akan membahas tentang kelayakan isi. Yang pertama yaitu kelengkapan materi. Pada buku ajar Bahasa Indonesia edisi revisi 17 untuk SMP atau MTS kelas 7 yang diterbitkan oleh Kemendikbud sangat layak dalam hal ilustrasi atau penyajian gambar oleh siswa sebagai sumber ajar. Karena dalam mengungkapkan materi yang terdapat dalam buku ajar memiliki sajian dengan berbagai macam metode agar tidak membosankan, seperti gambar, grafik, foto, tabel, dan peta sebagai bahan pendukung materi yang disajikan dalam buku ajar tersebut. Buku ajar disajikan dengan berbagai metode dan kreativitas untuk memudahkan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu keluasan materi. Penjabaran materi berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang telah ditentukan dijelaskan dengan luas dalam buku ajar ini. Pembahasan materi disajikan dalam bentuk konsep, definisi prosedur, contoh, dan soal-soal latihan untuk mempermudah guru dalam penyampaian materi kepada siswa. Yang ketiga yaitu kedalaman materi. Uraian pada materi buku teks pada bab 1 dan 2 memuat penjelasan konsep, definisi, prosedur, contoh, dan pelatihan yang dapat membantu siswa dalam menggali gagasan atau ide, mengidentifikasi gagasan, menjelaskan ciri suatu konsep dan gagasan, serta dapat mendefinisikannya. B. Keakuratan materi. Yang pertama, akuransi konsep dan materi. Menyajikan konsep dan definisi yang baik. Misalnya, dalam bab 1, mengenai teks deskripsi, konsep dan definisi dikemukakan dengan jelas, dilihat dari segi gambaran ilustrasi, tugas, dan latihan yang cukup mendukung dan mudah dipahami dan sebagai penunjang materi yang disampaikan kepada siswa. Kedua, akuransi prinsip. Prinsip yang merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menyusun suatu teori. Prinsip-prinsip yang tersaji dalam buku teks perlu dirumuskan secara akurat agar tidak menimbulkan multitafsir bagi siswa. Contohnya, mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Poin ketiga yaitu akuransi prosedur. Prosedur dirumuskan secara akurat, sehingga siswa tidak melakukan kekeliruan secara sistematis. Contoh pada bab 1 sudah ada prosedur secara urut. Contoh prosedur menulis teks deskripsi. Langkah pertama menentukan subjek. Langkah kedua membuat kerangka. Langkah ketiga mencari data. Langkah keempat menata kalimat-kalimat menjadi paragraf. Langkah kelima yaitu merinci objek. Dan poin keempat, akuransi contoh, fakta, dan ilustrasi. Konsep prosedur yang diperjelas dengan contoh dan fakta. Contohnya pada teks yang dibuat pada pembahasan pertama bab 1, materi tersebut membuat teks deskripsi yang memiliki fakta dan prosedur yang jelas. Hal ini dapat dibuktikan dari materi-materi yang disajikan pada setiap bab, adanya ilustrasi peristiwa berupa latihan tugas. Dan yang terakhir yaitu akurasi soal. Cukup baik, soal-soal dan latihan yang diberikan cukup baik. Namun, juga ada beberapa yang harus dimengerti terlebih dahulu, sehingga bisa menjawab soal-soal di bab 1 dan 2 dirasa sangat membuat siswa cukup kreatif dalam memecahkan masalah. C. Materi pendukung pembelajaran. Poin pertama,
keterkinian fitur, contoh, dan rujukan. Membuat beberapa materi terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek pantai, yaitu Parangtritis nan Indah pada bab 1. Poin kedua, penalaran. Jelas terlihat pada semua materi. Urutan materi tersebut jelas telah mengarahkan peserta didik. Misalnya, untuk menyimpulkan pembelajaran, laporan observasi melalui proses penalaran. Poin ketiga, pemecahan masalah. Jalan dengan kriteria penalaran yang di atas, kriteria pemecahan masalah juga sudah pasti tertanam dengan baik pada kurikulum 2013. Keempat, yaitu penerapan. Dalam hal ini ada banyak materi dan contoh teks yang disajikan dalam buku teks berbahasa Indonesia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, yaitu kemenarikan materi. Banyaknya kasus, cerita, teks, bahkan atau peta konsep yang dimuat di dalamnya yang membuat siswa lebih tertarik untuk mempelajarinya. Pada bab 1, terdapat teks deskriptif yang menarik untuk dibaca, seperti Parangtritis nan Indah, Ayah, Panutanku, dan lain-lain. 6. Mendorong untuk informasi lebih lanjut. Materi dalam buku teks ini mengarahkan siswa untuk bekerja secara mandiri. Hal itu tampak jelas pada materi yang disajikan pada setiap bab. Dan terakhir, yaitu buku pernyataan. Buku ini juga memuat materi pengayaan yang baik. Soal-soal, contoh, kasus yang disajikan dalam buku ini sangat baik. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap kedua, yaitu mengenai tentang kelayakan bahasa. Kelayakan bahasa dibagi menjadi 4, yaitu A. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, B. Kekomunikatifan dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, C. Kesatuan gagasan, D. Kepaduan gagasan. Pada A. Kesesuaian dengan perkembangan peserta didik, pada butir 1, kesesuaian dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Pada buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 7 kurikulum 2013 edisi revisi 2017, bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan kemampuan intelektual siswa. Hanya saja terdapat istilah atau kata-kata yang baru dipelajari siswa. Pada butir 2, kesesuaian dengan tingkat perkembangan sosial emosional peserta didik. Untuk tingkat perkembangan sosial peserta didik mungkin sudah sesuai, karena di dalam buku ini banyak terdapat ilustrasi-ilustrasi mengenai keadaan lingkungan sekitarnya maupun lingkungan secara luas. Contohnya pada bab 1 tes deskripsi, yaitu Parangtritis nan Indah, Ibu Inspirasiku. Pada bab 2, yaitu cerita fantasi, terdapat daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi, siswa bisa membayangkan keadaan lingkungan yang tidak ada di sekitarnya hanya melalui ilustrasi yang digambarkan penulis pada buku tersebut. B. Kekomunikatifan dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia. Pada butir 3, keterpahaman pesan. Deskripsi yang disampaikan pada bab buku ini sudah cukup jelas, tidak menimbulkan makna ganda. Dalam buku siswa Bahasa Indonesia SMP terdapat wacana dan contoh yang menarik, bersifat interaktif dan partisipatif, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan memuat kegiatan kelompok. Pertanyaan yang disediakan seperti pada bab 1 dan bab 2 dalam kegiatan ini berupa latihan-latihan soal untuk membuat siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang disediakan pada bab tersebut akan membuat siswa menggali jawaban dan dapat belajar sendiri dengan pertanyaan tersebut, sehingga membuat siswa lebih memahami pesan yang disampaikan guru. Demikian juga dengan adanya kegiatan kelompok, membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan membangun kemandirian siswa dalam belajar. Dan pada bab ini kalimat cukup mudah dipahami. Pada butir 4, ketepatan tata bahasa dan ejaan. Untuk ketepatan tata bahasa dan ejaan, menurut kami sudah sesuai dengan kaidah karena belum menemukan ejaan yang kurang tepat di antara bab 1 dan bab 2 tersebut. Karena menurut kami sudah terjadi penyempurnaan.
Pada butir 5, kebakuan istilah dan simbol. Pada bab 1, tes deskripsi terdapat ditemukan istilah bahasa asing seperti kata sunset. Contoh pada kalimat bab 1 yaitu keindahan fisik pantai, keindahan sore hari, sunset, suasana kegiatan orang di pantai. Pada bab 2, pada cerita fantasi terdapat penjelasan dengan menggunakan kata asing yaitu magic. Contoh kalimat pada bab 2 tersebut yaitu pada kalimat berikut. Tema fantasi adalah magic, supernatural atau futuristik. C. Kesatuan gagasan. Pada butir 6, keutuhan makna dalam bab. Di dalam buku ajar Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 untuk SMP kelas 7, menjelaskan bahwasannya setiap bab sudah mengandung unsur-unsur yang menerapkan bahan ajar yang baik untuk siswa kelas 7. Seperti yang sudah kita pelajari pada bab 1 dan bab 2, dan sudah dijabarkan secara runtut, dari cara mendeskripsikan sampai menjadi pembaca efektif. Pada butir 7, keutuhan makna dalam subbab. Sebuah pesan atau makna di dalam setiap subbab dari buku ini juga sudah mendeskripsikan secara detail bagaimana siswa harus mempelajari langkah demi langkah yang terkandung dalam subbab buku tersebut. Pada butir 8, keutuhan makna dalam paragraf. Materi yang ada dalam pembelajaran kelas 7, bab 1 dan 2 ini bisa dikatakan masih awal pengenalan. Jadi menurut kami, antara paragraf 1 dengan paragraf selanjutnya masih berkesinambungan dengan materi yang diterapkan. D. Kepaduan gagasan. Pada butir 9, kebertautan antara bab dalam satu buku. Uraian materi berbahasa dan bersastra serta kesinambungan latihan berbicara, membaca, dan menulis antara bab disusun secara proporsional, terlihat dalam jumlah halaman secara relatif, dengan mempertimbangkan KI dan KD yang dipilih. Pada butir 10, kebertautan antara subbab dalam satu bab. Penyampaian pesan antara subbab 1 dan subbab yang lain dalam satu bab mencerminkan kesatuan tema, juga kesatuan pokok pikiran dalam satu paragraf. Pada butir 11, kebertautan antara paragraf dalam subbab. Penyampaian pesan antar paragraf yang berdekatan dalam satu bab melibatkan keruntutan dan keterrincian isi. Materi yang ada pada kelas 7 bisa dikatakan materi yang masih awal, biasanya disebut dengan pengenalan. Jadi, menurut kami antara paragraf 1 dengan paragraf yang lainnya ada dalam subbab buku tersebut. Pada butir 12, keterkaitan antar kalimat dalam satu paragraf. Penyampaian pesan antar kalimat dalam satu paragraf sudah mencerminkan keruntutan dan keterkaitan isi, mendeskripsikan secara detail bagaimana siswa harus mempelajari langkah demi langkah dalam perbabnya. Yang ketiga yaitu mengenai kelayakan penyajian. Di dalam kelayakan penyajian sendiri mempunyai 3 tahapan, yaitu yang pertama teknik penyajian, yang kedua penyajian pembelajaran, dan yang ketiga kelengkapan penyajian. Di dalam teknik penyajian mempunyai 4 butir yang harus dievaluasi. Butir yang pertama yaitu mengenai kekonsistenan sistematika. Pada buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 7 kurikulum 2013 edisi revisi 2016 menunjukkan bahwa sistematika penyajian sangat layak karena memuat materi bahasa Indonesia yang lengkap dengan penjelasan konsep, contoh, dan latihan. Butir kedua, keseimbangan antar bab. Uraian materi bahasa serta keseimbangan antar bab pada latihan berbicara atau lisan, menulis, bercerita, dan membaca mempertimbangkan muatan pada KI dan KD sehingga layak digunakan dalam pembelajaran. Butir ketiga, keruntunan konsep. Pada keruntunan konsep pada bab 1 dan 2 sangat memenuhi sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi yang disajikan. Tetapi harus disertakan penjelasan dari guru agar lebih memahami dengan baik. Butir keempat, kesesuaian atau ketepatan. Ilustrasi yang digunakan sesuai dengan materi yang disajikan sehingga menarik peminat pembaca untuk membaca buku tersebut.
Sekarang tahap yang kedua, yaitu mengenai penyajian pembelajaran. Butir kelima berpusat pada peserta didik. Buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 7 ini secara jelas menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Pertanyaan yang disediakan seperti pada bab 1 dan bab 2 dalam kegiatan ini berupa latihan-latihan soal untuk membuat siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang disediakan pada bab tersebut akan membuat siswa menggali jawaban dan dapat belajar sendiri dengan pertanyaan tersebut, sehingga membuat siswa lebih memahami pesan yang disampaikan guru. Demikian juga dengan adanya kegiatan kelompok, membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Butir yang keenam, ketergugahan metakognisi peserta didik. Penyajian materi dapat memotivasi peserta didik untuk berpikir lebih dalam tentang apa, mengapa, dan bagaimana mempelajari materi pelajaran seperti yang ada pada bab 1. Disajikan cukup menarik setelah mempelajari materi, maka guru bisa menarik motivasi belajar dengan cara bermain kelompok. Yang ketujuh, butir ketergugahan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, termasuk melalui metode inquiry atau eksperimen. Penyajian materi pada bab 1 yaitu teks deskriptif, peserta didik bisa berpikir kritis seperti terdapat ilustrasi mengenai keadaan lingkungan pada pantai Parangtritis yang bisa dideskripsikan siswa dengan kritis, dan kemudian setelah analisis peserta didik bisa menyimpulkan dengan kreatif. Pada bab 2, cerita fantasi, terdapat soal latihan salah satunya, yaitu tulislah keajaiban tokoh dan peristiwa ajaib yang dialami tokoh. Maka peserta didik bisa berpikir kritis menemukan dalam bacaan. Butir ke-8, metode pembelajaran tematis. Buku siswa Bahasa Indonesia SMP kelas 7 ini terdapat mata pelajaran lain seperti pada pelajaran seni budaya. Terdapat cerita tari kolosal Aryah dari Betawi. Butir ke-9, variasi penyajian. Materi disajikan pada bab 1 teks deskriptif juga dapat digunakan sebagai sarana pembangun karya sastra. Sebagai contoh, menulis cerpen atau novel untuk mengabarkan latar. Cerpen akan menjadi menarik jika menggunakan teks deskripsi untuk menggambarkan latar pada teks cerpen, agar teks cerpen tersebut memperoleh kejelasan penggambaran latarnya. Teks di atas mendeskripsikan contoh penggambaran latar. Nama saya Mazayu Rosmari Ainia, NPM 146. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelayakan kegrafikan. Yang pertama yaitu desain sampul buku. 1. Tata letak atau layout sampul buku. A. Tampilan tata letak sangat serasi mulai dari sampul depan, punggung, dan belakang yang memiliki kesatuan sehingga tampak estetik. B. Komposisi untuk tata letak mulai dari judul, pengarang, logo, ilustrasi seimbang dengan sesuai dengan pola buku. Yang C. Sampul buku menarik dan jelas sehingga tampak mewah. Yang kedua yaitu tipologi sampul. A. Ukuran buku ini hanya terdapat satu butir, yaitu kesesuaian ukuran buku dengan standar ISO. Yang B. Warna judul buku dan warna latar belakang buku memiliki kekontrasan yang baik. Yang C. Ukuran judul buku lebih dominan yang sesuai dengan isi buku. Yang D. Tidak menggunakan lebih dari 2 jenis huruf. Yang ketiga yaitu ilustrasi sampul. A. Ilustrasi pada buku ini mampu menggambarkan, merefleksikan isi materi sesuai dengan isi buku. Yang B. Bentuk ilustrasi menarik dengan menampilkan objek yang konkret atau jelas, bukan abstrak sehingga mudah dipahami oleh siswa. Yang C. Ilustrasi gambar sudah selaras dengan ukuran tulisan. Yang keempat yaitu detail dan komposisi warna sampul. Yang A. Warna gambar memiliki detail tajam dan jelas sehingga memiliki daya tarik untuk dibaca.
Yang B, gambar memiliki tata warna yang estetik. Yang B yaitu desain isi buku. 1. Tata letak isi buku. A. Tata letak isi buku sudah konsisten dan rapi, nampak dari luar dalam pun sudah sangat menarik. Begitu juga dengan isi buku yang sudah dijelaskan secara detail dan terperinci. Yang B, cara pengeditan buku diperlihatkan dengan tata letak di bidang cetak dan margin yang elegan. Yang C, antar margin yang satu dengan yang lainnya sangat rapi dan masih memiliki kesinambungan yang baik. Yang D, buku ajar ini memiliki tata letak yang cukup baik, pengulasan cukup, judul bab yang rapi dan juga keterangan gambar maupun jumlah halaman yang menarik dan tidak membosankan. Yang kedua yaitu tipografik isi buku. A. Penggunaan font standar tidak aneh-aneh sehingga siswa dapat memahaminya dengan baik. Yang B, jenis hurufnya juga menyesuaikan faktor usia dan karakter peserta didik. Yang C, pembuatan judul yang bersifat nasional dan juga sangat konsisten dalam penjelasan step by step-nya. Yang ketiga yaitu ilustrasi isi buku. A. Ilustrasi isi buku yang menurut saya sangat menarik dan juga sangat mudah dipahami oleh semua kalangan peserta didik SMP. Yang B. Penggarisan rasternya pun sudah jelas dan sudah cukup tegas. Keempat yaitu variasi huruf. Di dalam buku ini variasi hurufnya sangat natural atau bisa dikatakan masih standar sehingga siswa tidak perlu susah payah untuk memahami isi teks yang hanya variasi huruf. Yang kelima yaitu susunan teks. A. Pembuatan paragraf dengan pengukuran normal atau leading, kerning, dan tracking yang sudah sangat memadai bagi siswa, tidak perlu besar dan juga tidak perlu kecil. Yang B, buku ini sangat layak bagi siswa dilihat dari luar maupun sudah sangat mumpuni untuk bahan ajar kelas 7. Yang C yaitu ukuran buku. Pada buku bahasa Indonesia kelas 7 sudah sangat memenuhi kestandaran untuk buku yang ditentukan umumnya. D. Kualitas kertas. Kualitas kertas pada buku bahasa Indonesia kelas 7 sudah memiliki kualitas kertas yang kuat dan berkualitas. Misalnya menggunakan kertas Formatch G4. Yang E, kualitas cetakan. Kualitas cetakan yang baik yaitu kualitas cetakan yang bersih, jelas, dan kontras, baik putih, hitam maupun warna-warna yang lain. Yang F, kualitas penjilitan harus menggunakan kualitas penjilitan yang baik dan kuat agar tidak mudah rusak atau terlipat atau sobek. Demikianlah penjelasan kami tentang analisis penyusunan buku ajar Bahasa Indonesia edisi revisi 2017 untuk SMP atau MTS kelas 7. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.